Apa janjimu? Saya pernah berkata pada Rasulullah ketika masih hidup, ya Rasulullah, aku pengen mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka mayat Abu Ayyub yang meninggal itu dibawa oleh Yazid bin Muawiyah, dikuburkan tepat di depan tembok Konstantinopel, supaya janji dia pada Rasulullah pengen mendengar gemerincing pedang dan derap kaki kuda itu bisa terwujud dan kemudian bisa dipenuhi oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kalah pasukan tadi, kalah karena apa? Karena nggak ada persiapan. Berikutnya, Maslama bin Abdul Malik bawa 120.000 pasukan pergi ke Konstantinopel, nggak bisa menaklukkan. Kenapa nggak bisa? Mereka nggak perhitungan musim dingin, salju di mana-mana, pasukan habis semuanya. Harun al-Rasyid bawa kemudian pasukan banyak, nggak bisa menaklukkan. Bayezid pertama, Murad kedua bawa pasukan, nggak bisa menaklukkan. Padahal dua orang ini sangat pintar perang, tapi nggak mampu menaklukkan. Artinya apa? Ini kota memang kota paling kuat pada zaman dulu. Napoleon Bonaparte yang ahli perang mengatakan, andaikan dunia ini jadi sebuah negara, maka ibu kotanya tidak akan diperdebatkan, pastilah Konstantinopel. Yaitu adalah kota yang kita bicarakan. Apa Konstantinopel? Nih Konstantinopel. Kota dari udara. Konstantinopel bentuknya kayak segitiga. Ingat baik-baik, bentuknya kayak segitiga. Sementara itu kota dibatasi oleh tembok-tembok yang sangat kuat sekali, yang tidak pernah rubuh selama ribuan tahun, teman-teman sekalian. Dan kota ini saking indahnya karena dikelilingi lautan. Setiap yang pernah datang ke sana berkata, ini kota saya sumpah sangat indah sekali. Lah kenapa? Langitnya beda dengan yang lain. Ini adalah kemudian Konstantinopel yang nggak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Nah, siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini orangnya, namanya Muhammad II bin Murad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Dan ini gambar dia ketika dia menaklukkan Konstantinopel, dilukis oleh orang Italia namanya Gentile Bellini. Kira-kira umurnya berapa ketika dia menaklukkan Konstantinopel? Dilihat dari gambarnya ini. Umurnya 21 tahun. Loh kok jenggotnya panjang? Karena dia orang Turki, paham ya? Jadi kalau orang Turki jenggotnya banyak. Masuk pada materi yang paling penting, teman-teman sekalian. Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel. Lihat baik-baik para pemuda bagaimana dia membentuk diri, bagaimana orang tuanya membentuk dirinya sendiri. Ibu-ibu tolong perhatian bagaimana membentuk anak-anak jadi seseorang yang sangat hebat di dalam Islam. Ini terbukti karena Rasulullah berkata ini penakluk yang terbaik. Lihat, pertama-tama bapaknya sudah memilihkan dia ulama terbaik dari awal. Jadi bapaknya memilihkan dia ulama yang terbaik dari awal. Mohon maaf, kadang-kadang kita salah pikir tentang pendidikan. Kita pikir pendidikan tentang masalah gedung. Kita pikir pendidikan tentang masalah kurikulum. Bukan, pendidikan itu masalah orang, bukan masalah gedung, bukan masalah kurikulum. Bisa difahami sampai di sini, teman-teman sekalian? Makanya kemudian yang pertama kali dipelajari Ahmad Al-Qurani. Selesai kemudian belajar Al-Quran, maka gurunya yang lain namanya Syekh Aksyamsuddin yang menemani dia dari awal, membentuk mentalnya, membentuk adabnya, membentuk akhlaknya. Gimana caranya? Nih ibu-ibu sekalian, dia memulai caranya dengan bercerita. Ada penelitian bahwa semua orang sepakat cara mendidik anak yang terbaik adalah bercerita. Karena bercerita itu orang pasti ingat. Nah, maka diceritakanlah kepada Muhammad Al-Fatih kecil ini semua cerita-cerita